Perkenalkan, nama saya Fritz Damani. Video ini berjudul Belajar Seru dari Masyarakat di Masa Pandemi. Tanpa terasa, nyaris tahun telah berlalu, sejak Maret 2020 silam, ketika sekolah-sekolah di sepenjuru negeri diminta untuk menghentikan pembelajaran tatap muka serta melakukan pembelajaran jarak jauh demi mencegah penularan pandemi COVID-19. Sejak itu pula, beragam terobosan telah dilakukan oleh para guru, termasuk saya, agar peserta didik dapat tetap memperoleh hak mereka untuk cerdas dan berdaya. Namun, hambatan dan kesulitan bukannya lantas sirna. Koneksi internet memang tak menjadi masalah di kota besar seperti Medan. Kuota internet pun tak perlu dipersoalkan, sebab ada bantuan dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai sumber belajar daring berkualitas, seperti Kuiper School. Berbicara tentang Kuiper School, tentu tak akan ada habisnya, mengingat banyaknya layanan yang ditawarkan untuk mendukung guru dan peserta didik mewujudkan ekosistem belajar berorientasi prestasi dan kegemilangan. Tetapi, berbagai masalah tetap menjadi tantangan dalam belajar jarak jauh. Dari penuturan sejumlah peserta didik, saya dapat menangkap sejumlah kesulitan yang mereka alami. Di antaranya kebosanan, karena harus belajar dalam situasi rumah yang kurang kondusif bagi proses pembelajaran. Materi pembelajaran disampaikan guru cenderung searah dan tidak memberi ruang bagi tumbuhnya penalaran serta kreativitas. Juga, computer vision syndrome, akibat terlalu lama menatap layar komputer jinjing maupun perangkat pintar. Maka saya pun mencoba mencari cara agar belajar sosiologi dapat menjadi seru dan menyenangkan bagi mereka, walau pertemuan tak dapat dilangsungkan sesering dahulu. Saya bertekad menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Setelah lama berpikir, akhirnya ide pun muncul sembari menikmati kesegaran varian Fruity favoritku. Awalnya, saya memberikan ringkasan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Saya ingin peserta didik memahami betapa Indonesia amat kaya dengan kearifan lokal yang dapat dipedomani dalam pemberdayaan komunitas. Saya berharap mereka mengerti pentingnya pemberdayaan di tengah banyaknya warga masyarakat yang masih harus berhadapan dengan kemiskinan dan keterbelakangan, terutama di tengah pandemi. Saya ingin mereka memahami betapa hakikat pemberdayaan tidak memberikan ikan yang hanya cukup dimakan sehari, melainkan pancing, umpan, dan pelatihan menangkap ikan, agar warga mampu menghidupi diri serta keluarganya secara berkelanjutan. Sebagai pengayaan, saya tak lupa meminta peserta didik menyimak materi berkualitas yang disajikan oleh Kuiper School. Setelah peserta didik memiliki pemahaman yang cukup memadai mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas, sebagai guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro, saya berupaya menginspirasi mereka demi menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, kreativitas, serta pemanfaatan teknologi yang amat dibutuhkan pada era Society 5.0. Awalnya saya meminta peserta didik mencari sumber kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian menghubungkannya dengan pemberdayaan komunitas di tengah pandemi. Seminggu kemudian, saya mengumpulkan sejumlah perwakilan peserta didik untuk memaparkan temuannya di alam terbuka. Saya yakin semangat belajar akan lebih membara di tengah kehijauan yang menyegarkan mata. Tentunya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus tetap dijaga dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dalam pemberdayaan, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah proses untuk memberikan kedayaan kepada orang yang lebih lemah. Perkenalkan, nama saya Diasun Fauzan dan saya ingin bertutur tentang kearifan lokal yang saya temukan di Masjid Raya Al-Mahsun Medan. Di Masjid Raya Al-Mahsun Medan, saya menemukan kearifan lokal Minangkabau, berbunyi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Maknanya adalah ajaran agama hendaknya dijadikan tuntunan hidup. Jika dikaitkan dengan kondisi pandemi, umat beragama hendaknya kembali kepada ajarannya agar dapat menemukan kekuatan dan keteguhan. Dalam sejarah Islam, bisa disimak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah peperangan yang sangat sengit di Yarmouk, kemudian kaum muslimin menetap di negeri Syam. Lalu datanglah wabah penyakit kolera yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah COVID-19 yang terjadi kini serta menelan banyak korban jiwa.
Untuk itu, Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang terkena wabah. Sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah, dilarang untuk keluar. Menghadapi pandemi, siapapun tak boleh menyerah kalah, melainkan harus mengembangkan keberdayaan guna mengupayakan kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Kearifan lokal Aceh mengingatkan jika niat dan tujuan selalu baik, maka dimanapun Tuhan Yang Maha Esa Jua yang akan memelihara manusia. Minyo get niet ngon hasad, laut darat Tuhan Peulara. Perkenalkan, nama saya Raka Renata dan saya ingin bertutur tentang kearifan lokal yang saya temukan di Istana Maimun. Istana Maimun adalah salah satu di antara warisan budaya nenek moyang kita yang masih hidup atau live monument yang berlokasi di Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Di Istana Maimun dan dari percakapan dengan para penjaga budaya di dalamnya, saya menemukan pepatah arif. Petunjuk kepada budi supaya hidup tidak merugi, petunjuk kepada yang berfaedah supaya aib tidak terdedah, petunjuk kepada yang baik supaya badan tidak terindik. Artinya adalah, manusia perlu menggunakan hati nurani untuk mempertimbangkan sesuatu agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Manusia juga hendaknya melakukan perbuatan yang tak hanya bermanfaat untuk dirinya, melainkan memberi manfaat pula bagi sesama. Di tengah pandemi, kita tak hanya harus mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri dan orang lain, melainkan juga mesti berusaha memberi dampak bermakna. Jika mahir memasak, tak salah bila mengajak orang-orang di sekitarnya untuk merintis pembuatan lauk pauk beku atau frozen food, kudapan tradisional ataupun jenis makanan lainnya. Bila piawai meracik jamu, tiada berlebihan jika bersama tetangga mencoba mulai usaha jamu racikan guna meningkatkan kekebalan tubuh dan menangkal COVID-19. Setelah mereka memaparkan temuannya dan bergiat mencari pengetahuan berharga, saya mengajak mereka memainkan permainan tradisional congklak. Saya yakin sambil bermain, mereka akan menemukan serta mempelajari kearifan lokal lain yang sangat berharga sebagai pedoman pemberdayaan komunitas. Cara saya menginspirasi memang tak rumit dan terlampau metodis. Saya hanya ingin mereka belajar dari masyarakat dan menggali pengetahuan darinya. Bukankah itu hakikat sejati sosiologi? Saya ingin mereka tak berjarak dari sekitarnya dan mampu berkontribusi bagi sesama. Bukankah itu tujuan mempelajari sosiologi? Semoga cara tersebut dapat membawa saya menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro.